Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Agni Fatikasari, NIM 2020 SEK 12, kelas GCA 1 dari TPAS Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara transiasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. 1. Pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atau sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. 2. Pembagian risiko. 3. Menganggap uang sebagai modal potensial. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Berikutnya, sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah peraturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas, usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Agama Islam menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Berikutnya, prinsip hukum perbankan syariah. 1. Prinsip kepercayaan. 2. Prinsip kerahasiaan. 3. Prinsip kehati-hatian. 4. Prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya, produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 1. Tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih lain, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan adalah menetapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak dapat keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito atau tabungan berjangka banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan secara umum sama dengan deposito konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60:40 untuk nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah yang akan mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. 3. Gade syariah atau rahan. Akad gade syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan menjaminkan harta yang bernilai dan dapat dijual. 4. Giro syariah.
Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kelima, pembiayaan syariah atau jaroh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.